Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jendelanya tutup aja biar kamera bisa stand. Oh, udah standby ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok kayaknya tegang sekali ya semuanya. Ini kedinginan apa kelaparan? Biar enggak terlalu dingin, biar enggak terlalu lapar, kita ice breaking dulu ya. Siap ya? Ice breaking itu, ice itu artinya es, breaking itu artinya memecah, artinya memecahkan kedinginan, biar nggak dingin, biar hangat. Siap ya? Siap, oke. Kalau saya bilang cek, jawabnya tepuk satu kali. Oke, kurang kompak. Cek. Oke, lagi. Cek. Kurang kompak suaranya. Cek. Yang banget nggak kedengeran ya? Siap ya. Katanya yang kompak tuh di Darul Haramain katanya santri Banat katanya. Oh enggak ya? Sekarang saya tes ya, siapa yang kompak? Coba, siap ya? Cek. Oke, kalau ceknya 2, tepuknya 2. Siap. Cek. Ritmenya ikuti. Cek. Terlalu cepat. Cek. Nah, ada jeda. Cek. Oke. Ini udah mantep nih. Sekarang kalau saya bilang boom, tepuk pahanya. Siap ya? Tapi paha sendiri, bukan paha temen. Siap. Dicekungkan, jarinya dicekungkan, tepuk pahanya. Siap. Pusatnya boleh ikut, boleh. Kalau pakai terserah deh. Siap ya? Kalau saya bilang boom, tepuk pahanya. Boom. Kurang kencang. Boom. Mantep nih. Ini kayaknya pahanya lebar-lebar. Siap ya? Cek. Boom. Oke, siap. Boom. Oke, sekarang boomnya 2 kali. Boom. Oke, nih terakhir. Ini kalau bahasa anak sekarang, ini levelnya level mythic immortal. Pasti gak baru tahu, Ustaz. Saya juga nggak tahu. Itu anak-anak main game levelnya udah mythic immortal katanya. Saya nggak tahu dah tuh gimana ceritanya. Ada yang mythic immortal sini? Banyak. Ustaz, tolong diciriin nih, berarti di liburan main game dulu. Siap ya? Mythic immortal siap. Boomnya 2 kali, ceknya 1 kali. Siap. Boom, cek. Boom, cek. Boom, cek. Mantap. Boom, cek. Oke, siap. Tepuk tangannya belum? Bentar, belum. Tepuk tangan belum? Ya. Sekarang ritmenya dipertahankan. 1, 2, mulai. Siap. Terus. Siap. Buddy, you're a boy, make a big noise, walking on the street, gonna be a big man someday. You get mine on your face, you beat this race, waving your banner all over there. Sing it, we will. Buddy, you're a boy, make a big noise, walking on the street, gonna be a big man someday. You get mine on your face, you beat this race, waving your banner all over the place. Sing it, we will. We will. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Maaf ya, alhamdulillah. Tapi panas kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi manba'il ulumi wal hikam. Subhanallah. Kurang kompak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil adada kullu harfin kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul wa qala fi ayatil ukhra rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Muharram Hilal Marzuki SPD. Mohon izin Ustaz, juga para asatidz yang hadir mohon izin nih, bukan berarti kami lebih alim, tapi terus terang kami di sini untuk menggugurkan janji kami yang udah beberapa tahun saya sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu sering minta, Ustaz bawa nunuknya Ustaz ke kelas. Kata saya, kalau nunuknya ke kelas repot saya bawa keliling-keliling. Mendingan nunggu satu momen. Alhamdulillah momen ini hadir. Sekarang saya mau menepati janji, saya bawa nunuk hari ini. Alhamdulillah. Hadratul Mukarram para asatidz mohon izin tidak disebutkan asmanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi ta'zim kami kepada Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang hadir pada malam hari ini. Juga honorable my brother, my sister, my teacher, my Munah and my Sarah. Ada? Oh enggak ada, kirain ada. Rahimakumullah. Langkah yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa berkumpul hadir di majlis ilmu, majlis sholawat, majlis ibadah. Insya Allah duduknya kita di sini dijadikan oleh Allah ganjarannya tasbih setiap hembusan nafas kita. Amin. Setiap hembusan nafas kita akan menjadi penggugur dosa-dosa kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita kirimkan sholawat berangkaikan salam atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di mana-mana saya tanya, suka baca sholawat? Gitu. Kalau di sini saya nggak perlu tanya, karena nggak ditanya pun pasti udah pada senang sholawat, betul? Itulah hebatnya santri. Jadi nggak usah saya tanya, ya. Tapi saya kasih oleh-oleh. Pasti belum pada tahu nih ya. Ya, cinta nggak sama Rasul? Cinta sama Nabi? Nah, ini selalu saya kasih. Ini oleh-olehnya. Buat bahan kalau mau ceramah, ya. Topuk cinta Nabi. Belum tahu kan? Nah, ini saya kasih oleh-olehnya. Pakai deh buat yel-yel segala macam. Siap ya?
Tepuk cinta Nabi. Love kecil, love sedang, love besar. I love you Nabi. Bisa? Oke, siap. Siap ya, siap ya. Tapi Pak Kiai nggak usah tanya. Siap ya? Yuk, siap. Tepuk cinta Nabi. Love kecil, love sedang, love besar. Ini ya udah nyampe kemana-mana ini. Udah nyampe ke Marunda, Jakarta Utara. Masya Allah, alhamdulillah. Yuk sama-sama kita kirimkan sholawat atas baginda Nabi. Karena apa? Karena Nabi udah kasih peringatan, man nasiya sholata alayya nasiya thoriqal jannah. Siapa orang yang lupa baca sholawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan nomor satunya. Ini pakainya Pak. Siap ya? Angkat tangannya semuanya. Semoga dengan sholawat ini Allah berikan berkah untuk lembaga kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi putra Abdullah, Muhammad Nabi kekasih Allah, Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jawab yang kompak. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang paling kompak, yang paling semangat dijawab. Manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad. Manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya. Kita doa. Ya Allah, semoga dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan burdah, Kau jadikan anak-anak kami di lembaga ini anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak ustaz-ustazannya dipanjangkan umur. Saya berdoa ya Rabbal Alamin. Sia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad. Yang paling keras angkat tangannya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
Alhamdulillah. Enak gak baca sholawat? Seneng gak nyebut nama Nabi? Seneng gak ingat sama Nabi? Seneng mana ingat Nabi apa ingat si dia? Sama Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa hadir di sini. Mohon izin kepada majelis asatidz, majelis guru, ustaz yang sejawat, mohon izin. Kita satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. My brother, my sister, rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah kiat menjadi santri hebat. Udah pada hebat belum nih? Belum? Harus yakin dong. Santri hebat insya Allah ya. Coba yel. Kalau yel Darul Haramain itu apa ya ciri khasnya? Belum ada. Siapa kita? Bilang santri hebat. Siap ya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kalau saya bilang Darul Haramain jaya. Bisa? Apa ke jaya? Makmur. Berkah. Siap ya? Ulangi. Siapa kita? Santri hebat. Belum berkah. Fokus biasa. Kalau lagi lapar kayak nggak fokus biasa. Siap ya? Siapa kita? Santri hebat. Kepalkan tangannya, angkat. Siap. Siapa kita? Santri hebat. Siapa kita? Santri hebat. Darul Haramain. Berkah. Takbir. Ikut komando dulu. Takbir. Tasbih. Tasbih Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Berarti masih pada fokus. Alhamdulillah. Jadi santri itu ya harus hebat. Bagaimana santri yang hebat? Nah, ada rumusnya. Mau jadi santri hebat, rumusnya pakai sip. Apa? Pakai sip. Nah, biar gampang ngapalin. Sip itu terdiri dari 3 huruf. Huruf apa? S, I, P. Oke. Apa S-nya? S-nya itu sabar. Jadi santri harus sabar. Kenapa harus sabar? Masya Allah. Karena santri itu adalah ahli ibadah. Masya Allah, lihat mukanya semuanya glowing. Awatnya glowing. Saya yakin tuh awat itu skincare-nya adalah pakai air wudhu. Kenapa harus sabar? Karena santri itu sedang ibadah. Bahkan Nabi SAW memberikan gelar yang begitu mulia. Apa kata Nabi? Kata beliau, idza marartum bitalibil ilmi, apabila engkau berpapasan dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, faqulu, maka katakan mereka, marhaban bikum. Katakan kepada mereka, selamat datang. Kenapa ya Rasul? Karena mereka adalah wasiyati, kata Nabi. Orang-orang yang menuntut ilmu adalah para wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi enggak derajat santri? Hebat, luar biasa. Sabar jadi santri itu karena apa? Karena santri dalam ibadah. Orang dalam ibadah itu selalu menemukan cobaan, halangan, rintangan. Karena itulah fitrah yang sudah ditetapkan. Al-jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bis syahwat. Yang namanya ibadah itu jalan menuju syurga. Kita lagi nyantri. Apa enggak hadisnya?
Man salaka yaltamisu enaknya begini saat ceramah depan santri. Kalau lupa hadis dia ngurusin. Kalau kita ini lagi nuntut ilmu, berarti kita lagi jalan menuju jalan surga. Sementara tadi udah disebutin, namanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak, dikelilingi dengan cobaan dan ujian. Maka yang pertama modal santri hebat adalah kelas 1. Masya Allah, cobaannya begitu berat, betul nggak? Betul, betul apa betul? Siapa di sini kelas 1 yang masih pada nangis? Kalau kata bahasa orang Batu Gede mah piraku di tiap 2 minggu, seminggu 2 kali masih nangis melulu. Ada nggak di sini yang masih nangis? Masih banyak. Masya Allah, begitu hebat tantangan di kelas 1. Kenapa? Karena biasanya makan makanan yang enak, selera rumah, Masya Allah. Di rumah biasa makan pakai ayam goreng upin ipin. Tapi begitu nyampe di pesantren, ketemunya apa? Nasi goreng lagi, nasi goreng lagi. Betul apa betul? Saya begitu Ustaz. Di umur kuro, ya Allah, kita lapar banget dari siang nih ya. Lapar bener siang-siang itu. Dari siang kan diantarin ke pesantren. Antri kita tuh udah semangat bener tuh. Antrian itu luar biasa panjang, udah kayak tahanan. Sambil mukul-mukul piring, tangtong. Begitu nyampe di depan, jebret. Astagfirullah, apa? Tempenya segede balok, Ustaz. Makanya di sana disebut tempe balok. Kenapa? Karena segede balok rasanya. Ya Allah, itu begitu saya makan 1 suapan, nangis saya. Ya udah dibuang aja ke empang. Belum belajar namanya, belum tahu hadis. Ini di luar. Buang aja. Santri kelas 1, Masya Allah berat tantangannya. Biasa sama orang tua dimanja, tapi begitu di pesantren subuh belum subuh jam 3 udah gedor-gedor. Bagian Ismul Amli tuh badannya mana gede tuh. Anak asuh hati homsa, wahai istani. Udah ada makanan sehari-hari sambil nangis. Aduh, mana sendal gosok lagi. Udah bagian Ismul Amli udah, wahai istani. Entah dulu sendal mana sendal. Berat nggak? Berat. Masuk. Naik kelas 2, kelas 3, makin berat ujiannya. Karena kelas 2, kelas 3 apa? Jadi inceran mudapir. Dikit-dikit blopok, dikit-dikit blopok. Astagfirullahaladzim. Anak kasih tahu ya. Kalau ente digampar sama mudapir, ada di sini gampar sama mudapir? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita zaman kita dulu, ya Allah. Kalau udah dakwah tuh, habis isinya habis apa? Habis asar apa habis maghrib? Habis isya. Kalau kita habis isya, dakwah. Itu semuanya diam satu. Iya, semua nggak ada suara pesantren. Apalagi kalau giliran Bismillah. Ad-dakwah. Amma hadhihi dakwah atiyatun min kismi tarbiyati ihya'il lughah. Itu diam semua santri. Al-madhkur asma'uhum inda hadhihi al-waraqah ayahduru ila mahkamatil lughah. Ulaika subhan Nggak ada yang ketawa begini, diam semuanya. Muhammad Maher, sebutin tuh sampai 10 Pak. Itu sepi. Begitu udahan, wa amma alhamdulillah. Ini santri kompak kesana. Alhamdulillah. Nih, ngajar dulu begini, diajarin saya tuh sama senior. Ente kalau masuk mahkamah ikhlas. Kudu ikhlas. Gede
badannya. Kayak siapa itu bagian keamanan namanya? Saddam. Udah di depan mahkamah udah serem gitu. Masya Allah, untungnya belum berkumis. Apa kalau berkumis? Pelindung serem itu. Surah, anak suka Hamzah, hitung lagi tuh. Wah, ini lagi tuh. Berjajar, pengalaman kayaknya. Berdiri itu berjajar. Zaman kami dulu, masalah itu alat tamparannya udah macam-macam tuh di atas lemari. Ada kamus John M. Echo, ada kamus Mahmud Yunus. Itu bukannya buat nyari mau produk, buat ngegampar santri. Jadi kuncinya kata temen saya yang biasa masuk mahkamah, ente masuk mahkamah ikhlas, iya. Maksudnya bagaimana nih? Kalau digampar jangan lawan. Kalau enteng lawan, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit katanya. Begini caranya. Kata senior yang biasa jadi mahkamah maksudnya. Kalau digampar, ente lihat tuh tangan mana yang naik. Kalau tangan kiri siap-siap, otot kiri leher ente lemesin. Begitu digampar, begitu naik ke tangan kanan, ente udah ikhlas. Tahu besoknya masuk lagi dia pakai trik. Gambarnya nggak begitu. Gambarnya begini. Tangan kirinya megangin lehernya, tangan kacau emang mudabir emang gak kehabisan akal bikin jerah. Tapi lihat hasilnya apa. Here I am. I can speak what you want. You want to speak English with me? Or you want to speak Arabic? You want to speak English? It's okay, it's fine. I'm here. Oh, cantik. Ya. Tapi Ustaz ini cerita dulu. Ini kenapa sayang? Pengen digampar? Oh, ya. Ada ibu praktek kirain. Tapi ya, Masya Allah, kelas 2, kelas 3 emang jadi inceran mudabir. Capek, kudu sabar. Kalau menurut saya, hukuman yang paling berat itu bukan digampar. Hukuman paling berat itu dicubit. Astagfirullah. Kalau digampar, sekali gampar, blepak. Tong, tong, tong. Tapi itu paling cuma 1 menit. Udah lewat 1 menit, hilang rasanya. Tapi kalau cubitan maut, kismul ibadah, waduh, kagak ketulungan dah. Udah mah subuh-subuh ya, mau tahajud, antri di kamar mandi, udah dia. Wah, Isna nih, Selasa, intabi mayat akhor. Oh, udah tuh kita yang terlambat tuh baris tuh di tangga masjid. Ada berapa orang nih? 10 orang. Pinter banget emang triknya, tapi jangan dipraktekin ya. Itu bocah berbaris nih. Coba pegang dada. Ini mudabir begini nih, praktekin. Ente tangannya ke sini. Ente tangannya ke sini. Terus begitu. Lihat, bayangin. Begitu ini mulai tetut itu jadi. Itu satu baris satu. Kejemnya udah. Astagfirullah. Sampai itu saya pulang ke rumah ya, buka baju di depan ibu saya nangis. Kenapa? Subhanallah, itu kenapa dadanya ada 5 di sini bekas cubitan. Karena apa? Karena tadi kalau digampar sakitnya sebentar, tapi kalau dicubit sehari 2 hari masih kerasa perih. Astagfirullah. Jangan dicubit. Kelas 2, kelas 3 ujiannya itu berat memang. Tapi lihat nanti begitu udah nyampe di kelas 4,
udah nyampe di kelas 5, mulai itu ujiannya mulai agak ringan tapi agak berat juga gitu. Yang ringannya apa? Karena yang ringannya bagaimana? Ringannya itu jadi mudabir, siap loh gitu kan. Udah jadi mudabir deh, udah bisa dia nyubit, udah bisa dia gampang. Tapi ada ujian berat buat anak-anak kelas 4, 5, 6. Apa itu? Ujian mulai suka sama akhwat. Ini nih yang bahaya. Ya, harus sabar. Harus sabar. Ya, harus sabar. Antum harus yakin. Saya yakin akhwat-akhwat di sini itu enggak mempan sama kata-kata I love you. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Akhwat di sini nggak mempan sama kata-kata I love you. Anak santri itu mempannya sama kata-kata kobil tuh. Santri Pak, ini tampangnya aja pada alim-alim Pak. Coba Ustaz, antum periksa deh HP-nya kalau liburan. No. Korban perasaan. Korban dari pemberi harapan palsu. Karena suaranya kenceng amat kayak pernah ngalamin ya. Masya Allah. Yuk, WA dulu biasa dah santri kalau udah rumah HP mulai buka. Nyari-nyari nomor kan. Ya, waktu belajar di masjid tuh, emang kita kagak tahu oper-oper kertas. Itu ganti nomor WA. Ya, kamu Ukti, kamu itu tahu nggak apa fungsi mubtada? Salah. Kamu tahu nggak apa fungsi khobar? Kamu tahu nggak apa fungsi khobar? Kok masih geleng-geleng? Tahu nggak fungsinya khobar? Khobar itu menyempurnakan mubtada. Begitulah dirimu. Jika khobar itu menyempurnakan mubtada, maka dirimu menyempurnakan aku. Ini santri pegawaiannya. Kata santrinya, kamu ini gombal, aku itu nggak mempan sama gombalan kayak begitu. Karena aku tahu yang namanya mubtada itu bisa memiliki khobar lebih dari satu. Baitnya hafal nggak? Apa baitnya? Nunjuk wah baru. Dengerin. Kamu adalah khobar dan aku adalah mubtada. Engkau menyempurnakan diriku. Jangan percaya. Karena mubtada itu bisa memiliki khobar lebih dari satu. Makanya ibu-ibu maklumi. Namanya mubtada itu bisa punya khobar 1, 2, dan 3. Begitu bagai ya, Mas. Luar biasa. Tuh, santri ujiannya nanti dulu. Imriti dulu baru alfiyah. Cakep gitu. Imriti dulu baru alfiyah. Ngaji dulu baru nikah. Setuju? Ngaji dulu. Kan nanti ilmunya udah banyak, baru silakan datengin siapa yang ente suka. Tapi saya seneng banget kalau santri Ustaz. Ya, ini santrinya udah susah payah nih ngedeketin PDKT sama akhwat. Segala macam dipraktekin semuanya, diungkapin dah gitu kan. Ya, jika engkau adalah fi'il madi, jika fi'il madi adalah masa lalu,
maka engkau adalah fi'il mudhari masa depanku. Tahu-taunya ditolak. Tapi hebatnya santri beda sama orang di luar. Nih, hebatnya santri harus bangga jadi santri. Kalau di luar anak-anak muda sekarang, aduh, parah nih, pacarannya parah. Makanya nih, saya nih khawatir sama teman-teman kelas 3, anak-anakku kelas 3. Ngakunya alumni DH, ngaku alumni DH, tapi nyantrennya cuma sampai kelas 3. Jangan ya dek ya, jangan. Jawab yang kompak, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Ngaku santri DH, tapi nyantrinya cuma sampai kelas 3. Jangan ya dek ya. Nyantri itu 6 tahun, Neng. 6 tahun. Bersyukur kita jadi santri. Yuk, di luar lihat, Masya Allah. Kelas 3 kalau di sini udah ada yang hafal Amsilat, udah hatam. Banyak yang udah hatam Amsilat di kelas 3. Kelas 3 di luar, ya Allah, jangankan hafal matan alfiyah. Jangankan apa, baca Quran aja masih terbata-bata. Innalillahi. Yang lebih parah lagi, lihat gaya mereka berpacaran. Masya Allah, jalan berduaan, bonceng-boncengan, pegang-pegangan. Nauzubillahi min. Tapi Pak Ustadz, saya nanti kalau udah tamat dari kelas 3, insya Allah saya nggak akan ikut-ikutan mereka. Yakin? Yakin? Di sana godaannya lebih hebat daripada santri. Kamu Masya Allah digombalin di sana lebih hebat. Kalau santri pakai ilmu nahwu, kalau di luar lebih jitu. Masya Allah. Datang langsung ke rumah kamu, bawa motor Fazio keluaran baru. Jelek ya Fazio ya. Bawa Aerox. Woi, santai kawan. Bawa Aerox. Di luar sana udah nggak peduli orang tuanya. Kalau di sini macam-macam, santri bawain Aerox, ditendang loh sama Pak Ustadz. Kalau di pondok, kalau di luar, bapaknya yang dukung. Dek, itu siapa yang datang, Dek? Oh, itu teman aku ya. Tadi ayah dengar dia bawa motor apa? Motor Aerox. Oh, motor Aerox ya, nggak apa-apa. Oh, kalau Aerox boleh. Tapi kalau bawanya motor Vespa jadul, yang bunyinya dong 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 tolong dorong dong 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 tolong dorong. Oh, bunyinya beda, bisa didorong. Dicuekin. Datang tuh. Beda kalau mereka ini ngerayunya pakai ilmu nahwu, kalau anak luar ngerayunya pakai lagu. Hati perempuan mana yang tidak luluh hati? Hari berganti hari dan kini cinta pun hadir, memandangmu, melihatmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, senyum manis bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu.
deh hilang hafalan. Giliran sodorin ayat aja pada ngumpet. Nah itu. Tapi hebatnya santri, kalau patah hati nggak separah anak-anak di luar. Kalau santri hebat, cinta ditolak, tasbih bergerak. Coba kalau yang di luar sana, kalau udah patah hati, dari kelas 1 diincer-incer, kelas 2 mulai dideketin, kelas 3 mau ditembak. Begitu mau ditembak, tahu-tahu disalib sama teman satu kelas. Ada di sini begitu. Akhirnya apa? Di sana itu, di luar sana banyak anak-anak remaja yang badannya security tapi hatinya Hello Kitty. Badannya mah keker kayak si Sadap. Begitu ditolak, langsung melo dia, masuk ke kamar. Lahirlah Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy. Aku punya cerita. Perjuanganku kalah dengan lelaki glowing. Dia bawa RX, sementara aku bawa pancing. Dia yang berdua, aku yang menderita. Di akhir cerita, dia yang duduk di pelaminan, aku yang jadi tamu undangan. Ada penutupnya. Itu ada Ustaz, namanya Fajar Sad Boy. Ujungnya pakai. Ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan pengikutnya. Masya Allah. Kelakuan anak di luar sana. Sabar. Ya. Yang kelas 6 sabar. Yang kelas 5 sabar. Yang kelas 4 sabar. Insya Allah Ukti setia menunggumu. Jangan bawain coklat. Ya, jangan bawain coklat, tapi bawain mahar. Nanti kalau udah ngajinya udah hatam, insya Allah. Pertama apa? Sip, sah. Nununya ntar ya. Tidur dulu ntar dia. Yang kedua I-nya apa? I-nya. Hah? Oh iya ya. I-nya itu adalah ya. Apa ya? Lupa saya. I-nya itu adalah istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Luruskan niat. Kalau kita datang ke pesantren-pesantren yang berafiliasi pada pesantren Gontor, ya, Pak Kiai lebih tahu. Itu biasanya di depan gerbang ditulis, misalkan nama pesantrennya Darul Haram. Ke Darul Haramain, apa yang engkau cari? Ada nggak di pesantren kita gitu? Enggak ya. Kalau biasanya diafiliasi sama Gontor, di depan gerbang ada, di pondok ini apa yang engkau cari? Itu apa maksudnya? Supaya hatinya istiqomah, niatkan untuk menuntut ilmu, nggak melenceng kemana-mana. Sir alal khair, wala taltafit ilal ghair, ya'tikal khair. Luruskan tekadmu, jangan toleh kanan, toleh kiri, apalagi mundur ke belakang. Insya Allah akan datang kepadamu suatu kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Istiqomah, niatin. Udah tahu niatnya menuntut ilmu? Udah tahu belum? Anda pura-pura. Kemarin kan Ramadan pasaran. Baca kitab Ta'limut Ta'lim ya. Apa di situ? Niat menuntut ilmu. Ada yang apa? Apa?
mencari terus mencari gebetan. Mencari gebetan mah gampang urusan Pak Kiai. Menuntut ilmu minimal itu syaratnya. Niatnya adalah dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu disebutkan niatnya adalah apa ya, lupa saya. Niatnya adalah liizalatil jahli min nafsi wal mujtama' wa li baqa'i dinil Islam wa li i'la'i kalimatillah. Minimalnya yang pertama izalatul jahli min nafsi, memerangi kebodohan dari diri sendiri dan mujtama' dan orang banyak. Wa li i'la'i kalimatillah, ya. Izalatul jahli min nafsi wa mujtama' wa li baqa'i dinil Islam wa li i'la'i kalimatin. Maka keluar dari pesantren, santri itu harus siap, kalau kata Kiai pendiri Gontor adalah siap menjadi seorang munzirul qaum. Apa itu munzirul qaum? Seorang penyeru kepada kebaikan dan orang yang mencegah kepada kemungkaran. Itu visi santri. Ini nyampe ke rumah suruh baca doa, dia kabur. Santri DH begitu baca doa enggak boleh kabur. Ngaku santri DH suruh baca doa dia kabur. Jangan ya Dek ya, jangan. Ngapain takut baca doa? Ente baca doa gampang. Tapi saya nggak bisa nih, kayak tadi tuh bingung baca doa. Ya Allah. Orang kampung itu kalau udah bahasa Arab udah oke aja. Amin. Udah gampang. Allahumma ya Allah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghairu khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Allah amin aja tuh orang. Padahal yang kita baca apa? Muqaddimah Imriti. Ente banyak benar hafal itu. Hafal apa itu namanya? Itu Amsilati. Baca ya Amsilati. Ayo baca. Pada huruf fajar wa jamila. Amin. Ente amin tawa. Ulangi. Apa benar bacanya? Pada huruf fajar wa jamila. Syadatan ala. Yuzhiru gharam kaywa wata. Wa taqwa wa ala mata. Insyaallah. Ente tinggal bilang tuh, Pak, saya doanya berapa menit? Terserah Ustaz. Oh siap. Udah baca ya tuh. Amin. Pakai gaya-gaya nangis. Jadi ini trik nih. Besok kalau disuruh doa jangan takut, baca aja udah Amsilat. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga ya, ini waktu nih. Si ada nih yang nunggu dulu nih. Ya, yang ketiga apa huruf? P. Penting nih. Huruf P itu adalah patuhi gurumu dan orang tuamu. Masya Allah. Jangan main-main. Jangan main-main sama keramat. Dua keramatnya. Kalaulah orang tua kita menurunkan kita ke bumi, maka guru-guru kita yang menaikkan kita ke langit. Ibu bapak tugasnya cuma melahirkan, ngasih nafkah, lahir, ngasih makan, ngasih minum. Mereka menurunkan kita ke bumi. Tapi guru-guru kita, para ustadz-ustazah kita memberikan ilmu, memberikan hikmah, memberikan nasihat, menjadikan kita orang yang naik ke atas langit. Maka muliakan guru. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan macem-macem sama guru. Makanya kalau di pesantren itu, saya punya santri, saya bimbing, kita himpun dana, nyantren di pelosok. Itu kalau pulang liburan, Masya Allah, depan rumah saya begini tuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kata saya siapa ngucap-ngucap salam. Begitu saya buka pintu, mana orang? Ada di bawah. Ustaz, salam. Kamu pulang?
Ustaz. Dia nunduk kayak begini. Santri luar biasa. Dan saya salut sama santri kita, Masya Allah. Nih, salah satu kehebatan Darul Haramain. Meskipun udah jadi ustadz, dulu kelas 6, sekarang udah jadi ustadz, itu masih sangat tangzim luar biasa, Ustaz. Nih, salah satu contoh saya sebutkan, Ustadz Rijal. Ustadz, saya nggak nemuin santri di mana. Itu santri biasanya di pesantren kami itu kalau udah kelas 6 jadi mu'alim, lulus jadi guru, ngabdi bareng-bareng sama ustaz yang lain. Ngerokok aja aman aja dia ngerokok sama ustaz. Astagfirullah. Nih, kenapa sama guru kudu salaman bolak-balik? Kenapa di pesantren itu sendal guru sampai diteng-teng disekep begini? Ya kan? Ada nggak di sini? Belum ada. Ente buka ta'lim ta'lim. Wa min tauqiril muallimi tauqiru ma yata'allaqu bihi. Sebagian tanda memuliakan guru adalah memuliakan sesuatu yang berkaitan dengan guru. Apa yang terkait sama guru, apa yang terkait sama Pak Ustadz, muliakan. Jangan cuma muliakan Ustadz, tapi anaknya kita hina. Jangan cuma muliakan Ustadz, tapi istrinya kita hina. Nggak boleh. Bahkan barang-barangnya pun harus kita muliakan. Satu kisah sebelum saya panggil Nunu ya. Saya suuzon, saya pernah suuzon. Satu ketika kami kumpul bersama halakoh Ustadz kami, Al-Habib Salim bin Ali Al-Hadad. Kumpul para habaib, para ustadz, para kiai. Suguhan kan banyak. Ada kue, buah serba macam. Ada buah mangga. Habib pengen makan mangga. Maka sama santrinya diambil tuh buah mangga. Itu santri buka mangga, ribet banget saya lihat Ustaz. Pakai tisu. Ambil satu lembar tisu ya. Udah dibuka nih. Bagian atasnya udah terbuka. Itu susahan banget itu. Ambil lagi tisu, numpuk-numpuk, dibalikin. Dalam hati saya, ini bocah ribet amat sih buka mangga. Belum pernah buka mangga nih bocah. Dan saya begitu, saya suuzon. Selesai acara kita makan nasi kebuli. Saya ngobrol, Tat, ente susah amat sih buka mangga. Kalau tahu begitu mah aneh yang buka. Iya Ustaz, susah banget. Anak bingung Ustaz. Anak bingung bagaimana caranya supaya buah mangga itu nggak menyentuh telapak tangan saya. Masya Allah. Dia nggak mau ustadznya itu makan makanan dari bekas sentuhan tangannya. Masya Allah. Santri. Dan saya punya guru Kiai Habib Salim bin Ahmad Al-Hadad. Badannya gede besar tinggi. Beliau punya ustadz Habib Ja'far bin Ali Baharun. Orangnya agak pendek. Jadi kalau Habib Ja'far bin Ali Baharun duduk, Habib Salim yang badannya gede itu duduknya begini. Kenapa duduknya begini? Tahu nggak? Beliau nggak mau pundak beliau lebih tinggi daripada gurunya. Masya Allah. Maka berkah ilmu yang didapat. Tuh. Terakhir terkait dengan patuh kepada guru dan orang tua. Saya ambil kutipan dari kiai saya, Al-Mukarram Hafizahullah Ta'ala, Kiai Haji Helmi Abdul Mubin Luwiliang. Beliau itu menasehati selalu pada santrinya, ita'atikum li asatidatikum khairun minal ulumi tanaluna minhu. Ketaatanmu kepada guru lebih utama daripada ilmu yang engkau dapatkan dari beliau. Ada yang bisa terjemah pakai bahasa Inggris? Ada yang bisa? Your knowledge, salah. Your obedience towards your teacher is better than knowledge you earned from them. Tepuk tangan mana ya? Oh, hebatnya santri. Makanya saya milih pendamping seorang santri.
santri. Saya baru tahu Ustaz, begitu saya silaturahmi di Sukabumi, ternyata istri saya itu keturunan ulama besar di Sukabumi dari Cikidang. Beliau adalah Mama Dullah. Beliau banyak mensyarah kitab-kitab nahwu. Salah satunya beliau pernah mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan bahasa Sunda. Itu dia masalahnya, bahasa Sunda saya kagak ngerti. Jadi Mahir ini ada keturunan darah ulama. Alhamdulillah. Sekarang yang bonus keempat, kita tanya tips jadi santri hebat kepada teman saya, si Nono. Siapa tuh Nono? Oke, mana tepuk tangannya? Siap ketemu Nono? Abang Yusuf takut nggak nih sama Nono nih? Abang Patih ya? Takut nggak abang? Berani? Insya Allah berani. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kok ada ekornya ya? Cek. Kok ada ekornya? Ini belum dikasih makan ya, lapar. Kita kasih makan dulu biar tenang. Nah. Ini harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, aduh, repot. Ya, repot. Dia bisa tuh. Yang Ahmad berani nggak nih? Tepuk tangan namanya si Dudu. Dan ini dia si Nununya, kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini biasanya pakai tas bagus Ustaz. Karena darurat pakai goodie bag aja deh. Nah, ini dia. Nono. No, bangun. Aduh, capek kakak. Capek. Ayo bangun. Banyak yang mau ketemu. Capek. Capek ya ini. Kita masukkan dulu baterainya nih. Baterainya ada di punggung. Nah, aduh, pelan-pelan Kak. Iya. Geli. Agak nih. Iya, maaf. Geli tahu? Iya, maaf. Kak. Iya. Ngapain sih ini? Ini banyak yang mau kenalan. Hah? Mau kenalan? Iya. Coba lihat ya. Siapa kakak? Tuh di depan. Coba bilang semuanya. Hadap ke depan. Ngaduh siapa? Hadap ke depan. Kurang kompak. 1, 2, 3. Hadap ke depan. Enggak ada siapa kakak. Hadap ke depan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hadap ke depan. Wah. Kenapa? Rame. Oh, rame. Tahu nggak rame ngapain? Ini rame. Pasti pada antri bansos ya. Namanya kantor kelurahan. Bukan bansos ini. Ngapain Kak? Ini lagi pada
lagi pada healing. Lagi pada pusing. Healing. Healing. Iya, healing. No, Ya gak? akhlak Rasul. Iya. Kalau kita bertemu teman baru, Iya. kita harus jaga akhlak yang baik. Iya. Salah satunya dia mengucapkan Iya. salam. Oh iya iya iya. Salam. Oke. Yo, silakan salam dulu. Siap. 1, 2, 3. Salam. Bukan salam lagi. Gimana Kak? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Nih, dengerin Ustaz. Iya. Ucap salam yang semangat. Oke. Siap ya? Ustaz kasih tahu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jawab salah. Oh, salah. Salah, ulangi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salamnya sudah. Ya. Sekarang disapa. Hah? Bisa Pak? Iya. Bisa. Bisa. Ya, silakan. Sapa. Kan sapa gitu gini. Halo kakak-kakak. Oh gitu. Iya, coba. Halo kakek-kakek. Bukan. Kakak-kakak. Oh, iya iya. Ulangi. 1, 2, 3. Halo kakek nenek. Kakak-kakak. Iya iya iya. Ulangi. Halo kakak-kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Tolong bantu kita aja bangun. Kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Nono, Iya kak. ini kita lagi bagi-bagi tips. Hah? Bagi-bagi tips ini. Nono, Iya kak. kita lagi bagi tips bagaimana cara jadi santri hebat. Oh gitu. Iya. Nono, Iya kak. Nono punya nggak tips supaya kuat dalam beribadah? Oh gitu. Iya. Santri ini kan sedang ibadah, Iya. ibadah yang berat. Iya. Punya nggak cara-cara supaya ibadahnya kuat? Bisa. Gimana kuncinya? Gampang. Kuncinya adalah jaga sholat berjamaah. Oh, yang terakhir dari Nunu jaga Emang Nunu udah praktekin? Udah. Apa ibadah yang paling berat buat Nunu? Ibadah paling berat buat aku itu adalah puasa. Jadi Nunu kuat puasa karena sholat. Iya. Oh, gimana tuh caranya? Ini kak. Sebelum sholat Iya, kan wudhu. iya, Wudhunya kan 3 kali. iya, Kumur-kumur. iya, Kumur-kumurnya 3 kali. iya. Keluarinnya 1 kali. Jadi kuat puasanya. Iya. Kuat puasanya. Waduh, itu mah bukan kuat puasa gara-gara sholat. Terus gara-gara apa? Gara-gara minum air keran. Oh gitu ya. Salah Nu, gitu Manu. Maksudnya adalah, Apa maksudnya kak? maksudnya kita berdoa kepada Allah. Wah, oh gitu kak. Iya, berdoa supaya diberi kekuatan. Karena nggak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kelas 1 berat, kelas 2 berat, makin tinggi kelasnya makin berat godaannya. Lalu apa yang kita lakukan? Maka dengan sholat. Nunu tahu hadisnya? Tahu? Bacain. Ayatnya hafal? Hafal dong. Bacain. Nggak mau. Oh nggak mau? Aku mau nyanyiin aja. Oh, ayatnya mau dinyanyiin? Iya. Siap dengar Nunu nyanyi? Kurang kompak, siap dengar Nunu nyanyi? Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya kak.
Kok nggak ada suaranya? Mana kedengeran? Kedengeran. Emang nggak kedengeran? Emang nggak kedengeran? Emang nggak kedengeran? Kedengeran. 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 Aku nggak mau nyanyi. Kamu yang salah, Nu. Hah? Aku yang salah. Iya, salah jangan ngambek. Oh gitu ya. Orang salah harus minta maaf. Kan. Maaf. Oh iya. Ulangi. Aku Minta maaf. makan. Maaf. Oh iya. Maaf. Maaf. Makan. Dah, baca yang benar. Oke. Siap baca ayatnya ya. Mau dinyanyiin? Ya. Oke, siap. Hitung lagi. 1, 2, Wasta'inu bisabri wa salati, mintalah pertolongan lewat salat dan sabaran. Tepuk tangan buat diri. Cek. Itu saja dari Ustadz dan Nunu ya. Ya, keudahan Kak. Udah capek. Oh, iya. Ya udah ya, udah dulu persembahan terakhir dari Kak Ustadz dan Nunu. Kita simpulkan dulu, Nunu. Apa itu Kak? Disimpulkan dulu. Oh, kesimpulan. Iya, kesimpulannya. Mau jadi santri hebat harus pakai SIP. S-nya apa? I-nya apa? P-nya apa? Uhibbu dan tua. Jadilah santri yang hebat. Jangan kamu minder jadi seorang santri. Harus optimis jadi santri. Makanya yuk kita mondok. Silakan persembahan terakhir. Diklik nomor 2. Taruh. Allah Akbar. Nomor 2 udah siap. Kita pakai jaket. Oke ya. Biar matching. Bentar dulu Bang. Tepuk tangan dulu dong. Biar matching. Itu nyala ya kameranya ya? Silakan Bang. Ya, cek. Kurang kencang. Cek. Jangan banyak bersedih, jangan melawan orang tua. Jangan. Harusnya kita bisa jadi mandiri. Jangan ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, ya jadi anak soleh dan keren. Jadi santri alim gaya tetap beken. Yuk kita belajar imriti dan albiyah. Taruh. Ulangi. Salah. Ini suaranya kok kurang kecil ya? Nah. Ulangi. Tepuk tangan dulu dong. Tadi cek sound. Nervous dilihatin Pak ya. Siap, bismillah. Anak tujuan hanya bersedih, jangan melawan orang tua. Jiwa seharusnya mandiri, bahagiain ayah bunda.
Yuk kita sekolah di pondok pesantren, jadi anak soleh dan keren, jadi santri gaya alim tetap beken. Oh yeah, yuk. Dan Alpia kok lupa ya? Ayo pondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa bicara empat bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo pondok makan teri berasa makan hoka bento, gak bisa dengar nonton video, mau tiktokan aja susah banget dong. Walau banyak hafalan yang membuatku lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Ayo ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Jadi santri ini pilihan yang dari Tuhan, cobaan. Nah, harus sabar bertahan dari segala godaan, halangan, rintangan. Jangan terus-terusan mikirin tentang pacaran, kisah-kisah sumpah itu harus dilupakan. Dengan berpikir masa depan demi meraih cita-cita dan impian. Mondok yo mondok, yang mondok gak keren, jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Yo mondok, ayo mondok, jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri berasa makan hoka bento, gak bisa nonton TV scroll video, mau tiktokan aja susah banget dong. Walau hafal membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Dengan hati teman-teman semua, santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Ayo mondok ya mondok, ayo mondok, itu keren, gak mondok gak keren, jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Ayo makan. Ayo mondok makan teri berasa makan hoka bento, gak bisa dengar nonton video, mau besukan aja susah banget bro. Yo ayo yo mondok. Terima kasih. Mohon maaf atas yang kurang kerapan. Jangan lupa di subscribe channelnya Subhan dan Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.